Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Muhammad Ridwan Pinara dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah akan menjelaskan tentang sejarah pertumbuhan dan perkembangan hadis. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah pertumbuhan dan perkembangan hadis pada masa Nabi Muhammad SAW. Wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad melalui perkataan, perbuatan, dan takrirnya, sehingga apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan oleh para sahabat merupakan pedoman bagi ubudiyah dan amaliyah mereka. Hadis pada periode pertama ini belum ditulis atau belum dibukukan, sebagaimana halnya sekarang. Nabi sendiri melarang menulis hadis karena dikhawatirkan akan bercampur dengan Al-Quran, yang pada waktu itu proses berturunnya masih berlangsung. Di samping itu, karena jumlah para sahabat yang sedikit, itu dikerahkan semua oleh Rasulullah untuk menulis Al-Quran. Di samping mereka juga dianjurkan menghafal ayat-ayat Al-Quran itu. Hal tersebut diterangkan oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, La taktubu anni wa man kataba anni ghairal Qur'ani falyamhu, rawahu Muslim. Yang mana artinya, janganlah kamu menulis sesuatu hadis dari saya, dan barang siapa yang telah menulis sesuatu dari saya selain Al-Quran, hendaklah dia menghapusnya. Hadis riwayat Muslim. Namun setelah itu Rasulullah mencabut larangannya menuliskan hadis tersebut, yaitu setelah beliau mengetahui bahwa proses turunnya ayat Al-Quran sudah hampir berakhir dan beliau sendiri sudah mendekati ajalnya berpulang ke rahmatullah. Nabi sudah mulai mengizinkan kepada sahabatnya yang mau menuliskan hadis, di antaranya kepada sahabat yang bernama Abu Syah dan Abdullah bin Am. Tetapi walaupun Rasulullah telah mencabut larangannya, yaitu menuliskan hadis, namun keadaan hadis pada masa itu belum ditulis dan dibukukan sebagaimana Al-Quran. Keadaan yang demikian itu sampai akhir abad 1 Hijriah. Sebab-sebab Rasulullah melarang menulis hadis. Yang pertama, yaitu dikhawatirkan akan bercampur dengan Al-Quran, yang pada waktu itu proses turunnya masih berlangsung. Yang kedua, jumlah para sahabat yang sedikit. Yang ketiga, para sahabat dikerahkan untuk menulis Al-Quran. Yang keempat, para sahabat menerima hadis dengan hafalan. Yang kelima, adanya sebuah hadis yang menerangkan, janganlah kamu menulis sesuatu dariku selain daripada Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, hadis masih berada dalam proses pertumbuhan. Yang ketujuh, hakikat hadis adalah ucapan, perbuatan, ketetapan, dan bukan tulisan. Yang kedelapan, kemampuan sahabat untuk menulis terbatas. Yang kesembilan, usaha Rasulullah untuk mempertahankan keaslian Al-Quran. Sebab-sebab Rasulullah memperbolehkan menulis hadis. Yang pertama, kebolehan itu bersifat khusus, berlaku bagi orang yang mahir baca tulis, yang tidak dikhawatirkan melakukan kesalahan tulis dan tidak dikhawatirkan melakukan kekeliruan. Yang kedua, kaum muslimin bertambah banyak dan mereka telah mengenal Al-Quran dengan baik serta bisa membedakan dengan hadis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri hadis pada masa Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, hadis masih berada dalam proses pertumbuhannya, yakni baru datang dari sumber aslinya, yaitu Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya. Yang kedua, hadis pada masa itu belum ditulis secara resmi, sebagaimana halnya Al-Quran. Yang ketiga, hadis pada masa ini masih berada dalam hafalan para sahabatnya atau juga dalam catatan para sahabat secara pribadi. Yang keempat, hadis masa ini juga belum bercampur dengan unsur-unsur lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sejarah pertumbuhan dan perkembangan hadis pada masa sahabat. Pada masa sahabat ini masih terfokus pada masa pemeliharaan dan persebaran Al-Quran. Jadi, periwayatan hadis belum begitu berkembang. Masa ini dikenal dengan pembatasan periwayatan yang menggunakan dua jalan. Yang pertama, periwayatan secara lafzi, yang mana matanya sama persis dengan yang diurutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, periwayatan secara maknawi, yaitu maknanya, matanya tidak sama persis dengan Rasulullah, namun maknanya tetap terjaga dan utuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sejarah perkembangan dan pertumbuhan hadis pada masa tabi'in. Pada masa ini, Al-Quran telah menyebar luas, sehingga tabi'in bisa memfokuskan diri dan mempelajari sunnah atau hadis dari para sahabat.
Perkembangan pembukuan hadis ini di masa ini melalui 3 bentuk. Yang pertama yaitu musnad, yang mana menghimpun semua hadis dari tiap-tiap sahabat namun tidak secara per bab, sehingga timbul adanya hadis sahih, hasan, dan dhaif. Yang kedua al-jami', yaitu mengakumulasi 9 masalah, yaitu aqaid, hukum perbudakan, adab makan dan minum, tafsir, tarik dan sejarah, sifat-sifat akhlak, fitnah dan sejarah. Yang ketiga yaitu sunan, yang mana teknik pengimpulan hadis per bab, artinya sudah ada bab masing-masing. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah pertumbuhan dan perkembangan pada masa tabi'in. Pada masa ini dikenal dengan masa kodifikasi hadis yang timbul pada masa Umar bin Abdul Aziz, karena beliau dinilai mampu dalam hadis, sehingga lahirlah masa kodifikasi hadis secara resmi, yaitu yang pertama hadis pada masa awal sampai akhir abad ketiga Hijriah. Masa ini dimulai ketika pemerintahan dipegang oleh dinasti Abbasiyah pada masa Al-Ma'mun, yaitu upaya mudawwin hadis, menyeleksi hadis dalam secara dekat. Yang kedua, hadis pada abad keempat sampai pertengahan abad ke-7. Masa ini merupakan masa pemeliharaan, penerbitan, penambahan, dan penghimpunan hadis, sehingga muncullah kitab Al-Muwatta karya Imam Ibnu Malik. Yang ketiga, hadis pada masa pertengahan abad ke-7 sampai sekarang. Masa ini disebut sebagai masa setelah tabi'in, di mana pada masa ini merupakan masa pensyarahan, pentakhiran, dan pembahasan. Pada masa ini para ulama berupaya mensyarahi kitab hadis yang sudah ada. Sekian dari saya mengenai penjelasan tentang sejarah pertumbuhan dan perkembangan hadis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.